Tema 1 bulan kita adalah review, refresh, dan reconnect kembali. Saya mengajak dan merindukan agar kita semua yang ada di tempat ini, kita selalu membangun kehidupan yang connect dengan Tuhan. Di awal tahun kita belajar tentang Tuhan yang sudah menentukan batas-batas kediaman dan musim-musim bagi kita. Dan saya percaya sekali buat kita semua yang ada di tempat ini, sepanjang 1 bulan, dari sejak awal bulan, Kak Surdi, ada Kak Sandro juga, dan termasuk saya, kami semua bersama-sama ingin mengajak kita semua, mari kita semakin hari kita semakin menyadari bahwa kita perlu connect dengan yang di atas. Saudara, kita berada di dalam peperangan rohani. Suka tidak suka, semua kita ada di dalam proses ini. Dan saya percaya perjalanan kita yang ada di tempat ini, setiap saudara yang ada di ruangan ini, kita bukan hanya sekedar menjalani kekristenan kita hari demi hari, minggu dengan minggu, tetapi saya mau mengajak saudara coba melihat baik-baik. Kenapa saya sebut saudara ada dalam peperangan rohani? Karena setiap saudara dan saya, kita berada di dalam suasana apa? Kita berada dalam satu lingkaran di mana kita mengalami ada banyak tantangan, ada banyak perjuangan, ada banyak pertempuran dalam pikiran, ada banyak hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga saudara, apa yang terjadi? Kita berada di dalam lingkaran demi lingkaran problem yang tidak pernah ada habis-habisnya. Dan saya menemukan bahwa ini adalah perjuangan yang kita harus hadapi. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Ya, Paulus berkata kepada kita semua, karena perjuangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging. Dan saudara mesti ingat baik-baik bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan sekedar apa? Yang nampak, yang kelihatan. Tetapi perjuangan kita adalah apa, saudara? Melawan, sama-sama, pemerintah, sama-sama, penguasa, siapa lagi? Penghulu dunia yang gelap ini, dan apa? Melawan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Saudara, hari-hari ini kita seringkali lebih melihat apa yang kelihatan, tetapi sebenarnya kita tidak sedang menyadari apa yang tidak kelihatan, yang akan melahirkan apa yang kelihatan dalam hidup kita. Saudara, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama. Hari ini, jangan izinkan iblis mengambil sukacita, iblis mengambil kebahagiaan, iblis menghancurkan kemerdekaan yang sudah diberikan dalam hidup kita, atau iblis menghancurkan damai sejahtera yang sudah Tuhan nyatakan. Bahkan ada begitu banyak pelayanan yang sudah Dia berikan kepada kita merasa bahwa kita sudah tidak ada gairah lagi di dalamnya. Saya percaya sekali ini adalah peperangan rohani. Jangan izinkan sedikit pun iblis menguasai kehidupanmu. Dan hari ini saya mau ajak saudara melihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai yang ke-18. Sebuah cerita tentang perjalanan Paulus di dalam pelayanan. Dan ini saya percaya adalah juga perjalanan saudara dan saya. Perjalanan di mana kita berada di dalam kehidupan kekristenan yang satu, dan kita semakin hari semakin akan meningkat dalam eskalasi kerohanian kita. Di dalam perjalanan Paulus satu hari ketika dia pergi, dikatakan ke tempat apa, saudara? Sembahyang. Di dalam bahasa Inggris yang saudara akan temukan tempat sembahyang ini adalah rumah doa, tempat berdoa. Setiap kali saudara berada di dalam rumah sembahyang, sebenarnya saudara sedang mengambil sebuah keputusan apa? Sedang berdoa. Betul, saudara? Ya, dan dikatakan kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai apa? Roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ternyata wanita ini ya digaji, yang memiliki profesi di mana dia dijaga dan dia dipelihara oleh tuan-tuannya. Ya, jadi ini adalah kalau kita sebut ya praktek sihir modern pada hari-hari ini. Ya, mungkin dia peramal, mungkin dia juga orang-orang yang mampu. Wanita ini mampu melakukan berbagai hal, memprediksi berbagai hal, saudara. Dan pada ayat yang ke-17 dikatakan apa? Ia mengikuti Paulus, dan kami dari mana, saudara? Dari belakang. Saya mau katakan hari ini ada banyak kali kuasa gelap mengikuti kita dari belakang. Biasanya kalau di belakang sadar nggak sadar? Kurang sadar, ya kan? Iblis mengikuti kita dari belakang. Dan saudara, orang yang peka dan connect dengan Tuhan, selalu dia tahu apa yang dia alami. Tetapi dikatakan, tetapi ketika Paulus, mari kita baca, tidak tahan lagi. Sama-sama katakan bersama saya, tidak tahan lagi. Saya mau tanya, setiap saudara yang ada di ruangan ini, ada yang nggak tahan lagi? Ya, ada yang nggak tahan dengan komunitasmu?
Ada yang gak tahan lagi berada di tempat ini. Ada yang gak tahan lagi berada di kantormu. Ada yang gak tahan lagi berada di dalam pekerjaan atau pelayanan yang sudah dipercayakan dalam hidupmu. Hari ini saya mau katakan, jangan engkau justru terseret oleh apa yang engkau tidak tahan itu. Tetapi apa yang dikatakan saudara? Ya, dikatakan apa? Ia berpaling dan berkata kepada apa? Kepada roh itu. Mari kita baca sama-sama. Demi nama Yesus Kristus, apa yang dikatakan? Aku menyuruh engkau apa? Keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, di dalam Alkitab kita akan menemukan ada banyak kuasa-kuasa gelap atau peperangan rohani yang kita alami dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya percaya ada begitu banyak hal yang dibunuh di dalam kehidupan kita. Dan kata roh tenung di sini, kalau saudara baca ayat tadi, itu di dalam King James Version atau di dalam bahasa yang lebih tepat lagi adalah roh piton. Ya, saudara tahu roh piton? Saudara tahu tentang yang namanya ular piton? Ya, mari kita lihat ular pitonnya. Ya, ular piton itu biasanya apa, saudara? Besar atau kecil? Besar. Ada spirit of piton. Hari-hari ini di dalam peperangan rohani kita sedang berhadapan dengan spirit of piton. Peperangan oleh karena ada ular, saudara, yaitu seperti roh tenung wanita ini yang apa? Yang mengganggu, yang mengikuti kita dari belakang. Dan mereka adalah gambaran dari kuasa gelap, kuasa yang tidak kelihatan tetapi menentukan apa yang kelihatan pada hari ini. Dan kalau kita temukan gambaran dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua selalu digambarkan dalam gambar apa? Ular. Ya, Adam Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Diperlambangkan iblis di dalam bentuk apa? Ular. Sampai pada kitab Wahyu kita akan menemukan kembali bahwa ada ular bahkan berubah jadi naga. Ya, itu gambaran ya bagaimana ular dan kuasa gelap iblis berusaha, saudara, untuk apa? Ingat baik-baik, spirit of piton punya ciri-ciri. Dia tidak menggigit dan membinasakan korbannya dengan giginya, tetapi piton punya kemampuan adalah menghimpit dan membuat saudara tidak bisa bernafas, step demi step, tahap demi tahap, perlahan demi perlahan, sampai akhirnya saudara jadi mati lemas. Saudara tidak punya kemampuan, saudara tidak punya kekuatan, dan ular piton itu akan membuat saudara sampai apa? Sampai tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan saya menemukan spirit of piton ada di tengah-tengah orang Kristen. Ada di antara kita yang sedang mengalami apa? Perlahan demi perlahan, tahap demi tahap, kita mengalami apa? Mati lemas dalam hidup kita. Kita mengalami apa? Kita mengalami tidak lagi ada urapan dalam hidup kita. Dan spirit of piton bukan, saudara, menghancurkan kita seketika, tetapi perlahan demi perlahan, ya kan, berdasarkan waktu demi waktu, dia akan melilit kita, menyedot, mengisap, dan membuat kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita tidak lagi memperoleh nafas kehidupan. Dan saudara mesti ingat baik-baik, nafas kehidupan adalah berbicara tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa punya pelayanan musik, kita bisa menyembah Tuhan, tetapi tidak ada lagi hadirat Tuhan di dalamnya. Itu apa yang kita alami. Kita sedang sadar tidak sadar, kita sedang mengalami dililit dan dibelit oleh roh itu. Saudara, hari ini ada banyak gereja punya banyak struktur, semua bisa berjalan dengan baik, tetapi tidak ada lagi kehidupan Roh Kudus di dalamnya. Hari ini saya berdoa, setiap kita yang ada di ruangan ini, jangan sampai komunitasmu tidak ada lagi kuasa Tuhan, tidak ada lagi hadirat Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, waktu engkau datang dalam gereja, waktu engkau bersekutu bersama Tuhan, tetapi engkau tidak pernah merasakan lagi ada urapan nafas kehidupan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan. Hari ini saya mau ajak saudara bersama-sama. Ada iblis yang saudara suka tidak suka mengikut kita dari belakang, dan ini dikatakan dia adalah spirit of piton, roh tenung dari wanita ini. Dan dengar baik-baik, ada 3 ciri dari spirit of piton. Ya, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa ya, roh tenung ini apa, saudara? Mengikuti siapa? Mengikuti Paulus di waktu dia mau pergi ke rumah sembahyang. Ya, di waktu dia mau pergi ke rumah sembahyang, ya, itu dikatakan dalam bahasa yang lebih tepat lagi adalah tempat berdoa. Makanya ciri-ciri, saudara, spirit of piton yang pertama adalah spirit ini
membuat saudara benci akan doa. Saudara tidak menyukai doa. Ciri-ciri dalam peperangan rohani adalah saudara menjadi lesu dan letih dalam berdoa. Dan saudara harus menyadari bahwa doa adalah apa saudara? Nafas kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah hari ini kita menjalani kekristenan hanya sekedar setiap minggu kita mendapatkan firman dengan baik-baik? Mendapatkan firman itu seperti saudara mendapatkan nafas. Tapi berdoa adalah seperti saudara melepaskan nafas. Banyak orang Kristen dapat nafas terus. Tahu dapat nafas? Dapat firman terus. Tapi tidak pernah melepaskan nafas. Nah ini yang gawat. Coba kita semua bernafas 1, 2, 3. Terus jangan lepaskan sampai selesai dari celebration kita. Apa yang terjadi? Langsung innalillahi. Benar gak saudara? Ya kan, persoalan hidup ini adalah bukan berapa yang engkau dapatkan, tapi seberapa banyak yang engkau bisa lepaskan juga. Hidup ini adalah berbicara tentang bagaimana kita perlu firman yang kita dapatkan dalam nafas kehidupan ini. Tetapi ada doa yang akan melepaskan firman Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Ada amin saudara? Sebab itu hari ini doa itu begitu penting. Mengapa? Karena ternyata banyak orang Kristen tidak menyadari doa itu memerintahkan malaikat. Saya mau beritahu kepada setiap kita di ruangan ini, hari ini bukan khotbah mistis, bukan. Tapi hari ini saya cuma mau katakan bahwa kita sedang berada di dalam peperangan rohani. Dan peperangan rohani tidak bisa dihadapi perangnya dengan perang darat. Saudara bisa mengerti? Ya kan? Dan saudara mesti tahu semua negara, kalau saudara perhatikan cara Amerika menyerbu Afghanistan dan menguasai Afghanistan lewat mana? Udara. Dihantam dulu udaranya saudara. Sesudah udaranya, dari udara dia menghantam, menghancurkan semua kubu-kubu, baru dia turun dengan pasukan darat. Di mana-mana yang namanya peperangan mau menguasai sebuah negara, sebuah bangsa, lakukan lewat udara. Lihat, sejarah jasmani seperti itu, juga secara rohani seperti itu. Dan saudara temukan, doa itu memerintahkan malaikat. Tahu dari mana? Ternyata setiap saudara dan saya punya malaikatnya. Cuma masalahnya banyak nganggur. Kenapa nganggur? Karena saudara tidak suka berdoa. Karena saudara bahkan menjadi benci akan doa. Bahkan saudara tidak suka lagi connect dengan Tuhan. Berdoa itu connect sama Tuhan. Dialog antara orang dengan Allah. Doa. Ada amin? Saya percaya sebagai pelayan Tuhan, saudara harus suka berdoa. Saya percaya sebagai orang Kristen harus suka berdoa. Saya percaya setiap saudara di ruangan ini kau harus jadi Kristen yang selalu bernafas keluar dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena itu tanda Roh Kudus sedang mengalir dalam hidupmu. Tapi yang persoalan terbesar adalah kita tidak menyadari di waktu kita tidak berdoa, malaikat setiap kita. Ternyata setiap saudara dan saya punya malaikat masing-masing. Ternyata kita punya malaikatnya loh. Coba lihat. Bisa lihat? Saudara seperti melihat malaikat, seperti melihat apa? Bayangan. Ada bayang-bayang. Saudara bisa buang bayang-bayang? Tidak bisa. Bayang-bayang akan mengikutimu terus. Coba lihat, ada bayang-bayang. Ya kan? Atau jangan-jangan nggak ada yang punya bayang-bayang. Nah ini akan mengkhawatirkan. Ya kan? Saudara, malaikat itu diperintahkan untuk menjaga kita. Makanya Yesus pernah Pernah dikatakan di waktu pencobaan, malaikat akan menopang kamu waktu kamu jatuh. Makanya saya percaya banget. Lagi kita ngalamin kecelakaan, malaikatnya kerja keras. Waktu saudara sakit, masuk rumah sakit, malaikatnya kerja keras. Ya kan? Makanya repotnya banyak malaikat. Karena apa? Nganggur, karena kita jarang berdoa. Ya kan? Atau saya percaya walaupun kita sudah berdoa, misalnya kita mengalami satu musibah, ya, yaitu apa? Kita mengalami problem, kita mengalami masalah, tapi kita tidak sampai hancur. Itu tandanya apa? Malaikatnya lagi kerja keras untuk menolong kita. Ada amin saudara? Ya, kalau hari ini saudara mengalami misal tabrakan, misalnya dijauhkan dari Tuhan, ya, mobilnya penyok, untung orangnya enggak, itu berarti tandanya apa? Malaikatnya jaga bumper saudara. Ya kenapa? Karena malaikat memang ditugaskan untuk menjaga kita. Nah, tahu dari mana ayatnya? Mari kita lihat beberapa kejadian. Lukas 22 ayat 43. Saudara pernah baca ayat ini? Jarang orang membahas, tapi saya percaya di waktu saudara menyaksikan film Passion, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita akan melihat di dalam Lukas 22 ayat 43 berkata apa? Ini kisah apa? Kisah Yesus di Taman Getsemani. Di saat dia lagi berdoa, di saat dia lagi sangat ketakutan, ternyata orang yang berdoa bukan berarti langsung dia jadi berani. Dia mungkin sedang sangat ketakutan. Dikatakan ayat 44, Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Tapi apa yang terjadi pada ayat 43? Mari kita baca sama-sama. Yang mau
mengaktifkan pekerjaan malaikat dalam hidupnya. Yaitu, mari kita katakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Dan tugas malaikat apa, saudara? Memberi kekuatan kepada kita. Ada amin, saudara? Jadi malaikat ini yang berikan kekuatan kepada Yesus waktu dia di Taman Getsemani. Di saat saudara lagi takut, lagi bergumul, penuh intimidasi, penuh masalah, ingat, aktifkan lewat doa, perintahkan malaikat untuk kerja buat. Di mana lagi? Kita akan menemukan kisah yang berikutnya lagi. Di dalam Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 25. Di waktu Paulus dengan teman-teman naik krus. Ini bukan jalan-jalan. Ada di Pulau Kreta. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi apa? Kereta mereka mengalami badai. Kereta mereka mengalami masalah. Tetapi ayat 23, mari kita baca sama-sama. Karena apa dikatakan? Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang apa, saudara? Yang aku sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan apa yang dia katakan? Nih tugas malaikat, jangan takut. Jadi tugas malaikat itu buat orang yang suka takut, malaikat akan menyertai. Waktu engkau berdoa dan dikatakan, kenapa? Karena Paulus dia punya ketakutan dalam hal apa? Menghadap Kaisar. Dia akan bertanggung jawab dalam hal apa? Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan apa, saudara? Selamat karena engkau. Jadi saya percaya malaikat ini yang menyelamatkan kapal. Malaikat ini juga yang memberikan kekuatan. Ciri-ciri malaikat adalah dia selalu memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Hari ini berapa banyak saudara mau mengaktifkan pekerjaan God's Service Ministry, GSM? Ya, ini namanya siapa? Ya, Angel Ministry, pelayanan malaikat. Satu ayat lagi, kalau saudara mau baca Kisah Rasul 5 ayat yang ke-18. Di waktu Petrus mengalami apa? Di waktu Petrus di penjara, di waktu semua jemaat berdoa, ya, mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 18, saya bacakan. Mereka menangkap rasul-rasul itu, salah satunya Petrus, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam apa yang terjadi? Mari kita baca. Seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ada amin, saudara? Ya, jangan-jangan penjara-penjara di Indonesia ini banyak kebongkar, banyak malaikat ya. Ada yang doa tapi di dalam. Ya, kita juga tidak tahu kan. Ya, mungkin ada orang-orang benar di dalamnya. Tapi saya percaya ini namanya tugas malaikat. Sekali lagi saya mau katakan, doa membawa kemenangan di alam rohani. Di waktu semua berdoa, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi yang kelihatan akan terlepas di surga. Di saat engkau berdoa, di saat engkau mengambil keputusan hari ini, maka malaikat akan aktif bekerja, melindungi, memberikan kekuatan dalam kehidupan. Saudara sekalian, berapa banyak kita yang mau hari ini jangan mengizinkan spirit of people perlahan demi perlahan, bertahap demi bertahap, dia membelit, melilit, membuat engkau tidak bisa bernafas lagi. Yaitu apa? Tidak bisa berdoa. Bahkan saudara menjadi benci akan doa dan saudara tidak menyukai doa. Hari ini saya percaya, mari kita perangi itu dengan menyukai doa. Mulai hari ini saya berdoa setiap kita, dari pemuridan, dari komunitas, diisi kita, dari apapun, bangunlah puasa doa. Doa akan memberitakan malaikat untuk bekerja dengan luar biasa. Engkau lagi ketakutan sendirian, engkau lagi mengalami masalah dalam kehidupan, engkau lagi ngalamin problem dalam keluarga, engkau lagi ngalamin apa, deg-degan. Ya, hari-hari ini lagi banyak roh galau. Ya, ini saya lihat lagi di mana-mana. Ya kan, roh galau ini lagi banyak banget. Ya, nggak tahu, jadi gelisah, jadi takut. Ya kan, di dunia hari ini semua mesti tahu. Ya, hari-hari ini saya perhatikan banyak orang semua udah punya kerja, udah oke, tapi ada kegalauan. Nah, itu aneh. Dan saudara mesti ingat loh, ini kita berada di dalam peperangan. Yang kedua, ciri spirit of Python, saudara, punya ciri-ciri yaitu selalu apa? Membatasi kita untuk ekspansi. Kenapa saya tahu ini? Ya, karena pekerjaan iblis adalah tidak mau saudara melakukan lebih jauh, lebih besar, dan dia akan menghimpit saudara menjadi lebih kecil. Pekerjaan iblis adalah membuat engkau menjadi letih,
membuat engkau menjadi jauh, membuat engkau tidak lagi punya gairah, dan dia tidak mau saudara berada dalam teritori ekspansi yang baru. Di waktu saudara mau bisnis yang baru, bermimpi yang baru, ke ladang yang baru, pelayanan yang baru, mengembangkan panggilan yang baru, ada ekspansi yang kau melakukan, tapi ada himpitan dan tekanan yang iblis izinkan. Sukacitamu terhimpit, pekerjaanmu terhimpit, pelayananmu terhimpit, mimpimu terhimpit, dan bahkan kapasitas hidupmu terhimpit. Saudara, ini pekerjaan iblis. Dia mau memenjara kehidupan kita. Mari kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 21. Pekerjaan iblis yang selanjutnya, dia bukan hanya menyerang kepada orang-orang yang suka berdoa. Dia akan menaburkan kehidupan yang tidak suka berdoa. Tapi kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar dan menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, mereka berkata, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Saudara, ini adalah sebuah perjalanan di mana akhirnya Paulus apa saudara? Dihambat, betul kan? Dia mau pelayanan lebih lagi, dia mau masuk ke rumah sembahyang. Makanya coba lihat semuanya ke depan. Di saat saudara makin mau sungguh-sungguh, iblis akan memberikan tekanan lebih besar lagi. Di saat saudara mau ekspansi, di saat Paulus dia mau lakukan pelayanan lebih dahsyat lagi, apa yang terjadi? Mereka ditangkap, bahkan mereka dituduh saudara. Bahkan mereka akhirnya apa? Dihimpit dan ditekan sebegitu rupa sampai mereka gak bisa lakukan apapun lagi. Dan saudara akan membaca ayat ini bahwa mereka berada di dalam penjara. Mereka dipenjarakan. Makanya pekerjaan iblis yang kedua adalah apa saudara? Membuat saudara dan saya tidak bisa punya kuasa untuk ekspansi. Tidak bisa berekspansi dalam penyembahan, tidak bisa berekspansi dalam berdoa, tidak bisa berekspansi dalam bekerja, tidak bisa berekspansi dalam membangun teritori baru, tidak bisa berekspansi di dalam kita melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mau katakan, mari kita patahkan kuasa ini. Amin saudara. Lakukan tindakan, yaitu apa saudara? Makanya firman Tuhan berkata, coba kita lihat ayat berikutnya lagi. Sesudah ayat 21, 22 dan seterusnya, mari kita lihat ayat yang ke-24. Langsung kita lompat ke ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka kemana? Ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Saudara tahu ini apa? Ini adalah ciri-ciri spirit of Python, itu apa? Membelenggu kaki saudara dengan pasungan. Saudara tahu ini bicara pasungan apa? Bicara tentang saudara gak bisa lakukan apapun lagi. Udah di penjara, dipasung lagi. Ya kan udah di penjara kan udah cukup, udah gak bisa kemana-mana. Tapi ini dipasung. Makanya saya menemukan ada banyak kekristenan hari ini sedang dipasung. Hidupmu saudara bukan hanya dipenjara oleh dosa, dipenjara oleh ikatan, dipenjara oleh banyak hal, tapi bahkan dipasung tidak berdaya. Tapi saudara perlu lakukan untuk menghadapi spirit kedua ini. Saudara mesti lakukan ekstra tambahan, bukan hanya berdoa. Firman Tuhan berkata, ayat 25 berkata, mari saya mau ajak kita baca bersama-sama. Tetapi kira-kira, ayo sama-sama, tengah malam Paulus dan Silas apa saudara? Berdoa, dan ini yang penting, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka nyanyi sampai semua orang dengar. Dan apa yang terjadi? Ayat 26, ini mujizatnya. Akan tetapi yang terjadi apa? Terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu-pintu yang menutup ekspansi dalam hidupmu. Saudara lagi bikin bisnis, pintunya tertutup, sekarang pintunya terbuka. Di waktu saudara mau pelayanan semuanya tertutup, tapi pintu akan terbuka. Di waktu saudara mau punya apa? Punya pekerjaan yang baru, pintu pekerjaan gak pernah terbuka, tapi hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, pintu pekerjaan akan terbuka dalam hidup. Di waktu kau sedang mengalami apa? Masalah masa depan dalam hidupmu, pintu masa depanmu seperti tertutup, tapi hari ini pintu itu akan terbuka dalam kehidupanmu. Dan yang terjadi adalah apa yang dikatakan, terlepaslah belenggu mereka semua. Hari ini saya percaya kita harus bangun puasa, doa, dan pujian penyembahan di dalam kita. Saudara, kekristenan yang sejati adalah setiap hari selalu bernafas, mengambil nafas dari firman, dan melepaskan kuasa firman lewat doa dan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Di waktu saudara memuji Tuhan, saya mau katakan, kita harus banyak belajar dalam peperangan rohani dengan kuasa perkataan dan pujian di hadapan Tuhan. Setiap pagi hidupi atmosfer keluarga. Saudara tahu keluargamu lagi ada atmosfer apa di dalamnya? Lagi ada atmosfer apa? Ada atmosfer ketakutan,
ada atmosfer perceraian, ada atmosfer pergumulan, ada atmosfer selalu masalah hutang, ada atmosfer yang selalu mengikat dalam kehidupanmu. Tapi hari ini saya mau katakan, bersihkan atmosfer rohani dari keluarga, bersihkan atmosfer dari kota. Setiap pagi di waktu semua berangkat ke kantor, udah macet, atmosfer apa yang muncul? Semua kata-kata komplain, berat. Makanya udara Jakarta, kalau kita lihat secara teropong alat rohani, banyak komplain. Ya, penuh dengan polutan-polutan rohani dan membuat kita tidak bisa saudara bersyukur untuk ada di sebuah kota. Tapi hari ini saya mau berkata, bangunlah atmosfer rohani yang baru dengan kuasa, doa, pujian dan penyembahan. Ada amin saudara? Amin. Saudara di saat kau tidak lagi berdaya, apa yang kau perlu lakukan? Di saat tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kau, yang kau perlu lakukan adalah berdoa, lakukan pujian dan penyembahan. Ketiga, spirit yang ketiga ini adalah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Spirit of Pentecost adalah menjadikan hidup kita kehilangan step demi step, kerinduan, keinginan, desire, passion secara bertahap. Ingat baik-baik, secara bertahap, perlahan demi perlahan, kehilangan kerinduan akan hal-hal yang Tuhan. Kita sudah tahu, Rotenung ini tujuannya apa? Cari cuan, ya kan? Udah nggak dapet cuan, makanya nggak dapet duit. Ya, itu saya banyak perhatikan. Banyak orang Kristen kalau uang lagi ada, rohaninya naik. Ya, coba lihat wajah sebelahnya, ada pengalaman? Nggak ada pengalaman. Ya, kalau uangnya lagi seret, rohaninya juga seret. Ya, memang benar ada pengaruh antara uang sama rohani. Itu ada benar juga. Tapi yang susahnya adalah kita seringkali mengizinkan uang yang melit rohani kita, bukan rohani yang melit uang kita. Maka sudah temukan Rotenung ini apa? Tujuannya dapat penghasilan, dapat income. Jadi kalau boleh dibilang bisnis apa? Bisnis gereja, ya kan? Atau istilahnya pakai kata apa? Ini bisnis apa? Karunia-karunia dibisniskan. Ada motivasi yang salah di dalamnya. Tapi hari ini dengar baik-baik, Roh Pentecost akan membuat saudara tahap demi tahap, perlahan demi perlahan, saudara makin hari tidak mau ada dalam gereja lagi. Saudara tidak suka akan hal-hal rohani. Saudara makin tidak suka akan baca firman Tuhan. Saudara makin perlahan demi perlahan tidak suka lagi berdoa. Saudara perlahan demi perlahan kembali lagi kepada kebiasaan lama. Dan saudara ingat baik-baik, engkau sedang berada di dalam serangan iblis. Orang-orang yang tidak menyadari ini, tahap demi tahap mereka akan dililit oleh iblis. Mereka akan terbelenggu dan makin hari akhirnya mereka mati lemas. Saudara, Yesus dengan baik-baik mengatakan kuasa gelap itu begitu luar biasa, menguasai satu orang, tapi bisa namanya legion. Sudah pernah baca kata legion? Ya, Lukas 8 ayat yang ke-29. Coba kita lihat. Lukas 8 ayat yang ke-29. Saudara akan menemukan bagaimana kuasa gelap menguasai seorang pria dan ada di kota Gerasa. Dan saudara akan melihat bagaimana roh itu menyeret dia, lalu merantai, membelenggu. Tapi dia bisa memutuskan pengikat itu, dan dia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Makanya setan itu paling suka ke tempat-tempat yang sepi. Itu paling bahaya kalau ada tempat-tempat sepi. Ada dua pilihan, tempat sepi tempat berdoa, atau tempat sepi tempat berbuat dosa. Ya kan? Maka dikatakan saudara, dan Yesus berkata kepadanya, siapa namamu? Apa jawabannya saudara? Jawabannya apa? Legion. Karena ia kerasukan sedikit setan. Sedikit atau banyak? Banyak. Ini ada komunitas. Setan itu suka komunitas juga. Ya kan? Kenapa? Begitu banyak setan. Dan dikatakan, ya kalau sudah baca, sesudah itu ada sejumlah besar babi sedang cari makan di lereng gunung. Dan setan itu meminta kepada Yesus supaya mereka bisa masuk ke babi itu. Lalu keluarlah setan dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Ayat 33, kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Lalu perhatikan mereka mati lemas. Nah ini kuasa iblis ini membuat kita perlahan demi perlahan. Teknik iblis makin hari makin canggih. Ya, dia nggak bikin saudara langsung mati, tapi step by step. Makin nggak suka berdoa, makin nggak suka baca firman, makin nggak suka bersekutu, ya kan? Mulai kecewa sama orang lain, ya kan? Mulai kita punya pengharapan tidak pernah terjadi lagi, akhirnya kita menjadi menjadi kita lari dari kenyataan. Tapi hari ini saya mau katakan, hari ini kita perintahkan iblis keluar.
dari hidup kita. Amin. Perintahkan itu keluar. Dan saya mau katakan, saudara tahu berapa babi yang hari itu setannya keluar dan mati? Berapa babi? Nggak usah baca. Markus 5 ayat 13 berkata apa? Berapa babi? Peternakan babi stres keluar. Berapa babi? Dia mati semua. Ya kan? Berapa babi? 2.000 babi. Harga satu babi berapa? Nah, ada yang bisnis babi ya di sini. Coba satu babi deh, babi. Ya kan? Dari wajahnya kok suka babi kok. Jadi kelihatannya agak bingung-bingung, ya kan? Babi yang dikit aja ya kan? Daging merah aja sudah mahal, ya kan? Taruh deh satu daging babi berapa? 500.000 kali 2.000 babi berapa? 1 miliar. Nilai untuk buang setan mahal bayar. Kalau udah kelamaan, kebanyakan repot bayar. Kemahalan sampai satu hari, saya kutip satu pernyataan, nggak bisa bayar lagi. Karena udah terlalu mahal bayar. Hari ini saya mau katakan, jangan sampai ada hal apa, yaitu kita tidak lagi punya passion, desire untuk hal-hal yang lain. Makin ikut Tuhan makin gak rohani, nah itu yang repot. Hal rohani itu bukan dihitung dari penampilan, dari kehebatan, bukan. Bukan dari aktivitas gereja, bukan. Tapi dari basic-basic, baca firman, berdoa, menceritakan Yesus, kerinduan untuk ketemu orang, ceritakan Yesus kepada orang lain. Nah ini passion yang harus kita punya. Makanya hari ini dengan baik-baik, orang yang tidak suka akan anak rohani, pasti orang itu hidup dalam kedagingan. Itu udah pasti. Gak ada tengah-tengah. Gak suka rohani, pasti suka daging. Suka makan daging, kurang suka makan sayur. Ya itu. Oh itu gak ada ayatnya. Ya. Jadi saudara, ya kan, orang yang kalau hidup nggak dalam keinginan roh, pasti keinginan apa? Keinginan daging. Nggak dalam buah roh, pasti perbuatan daging. Hari ini saya mau ajak saudara, terima panggilan dan rencana Allah untuk bernafas dan hidup kembali. Terima panggilan Tuhan yang sudah kehilangan harapan, putus asa, mungkin sudah mau bunuh diri secara rohani dalam kehidupanmu. Tapi hari ini saya mau katakan, mari kita mulai menyatakan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Hadirat Allah akan dinyatakan, kesembuhan, kelepasan, sukacita, harapan, depresi dilepaskan, dan kita semua akan hidup kembali. Dan spirit of victory dilepaskan dalam hidup kita, dan kuasa Tuhan akan membebaskan. Saudara, hari ini saya berdoa, review, reconnect, dan kita refresh kembali. Semua hal dalam hidup kita, mari kita mau datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Shalom jemaat yang Tuhan kasih. Apa kabar saudara? Saya percaya hidup saudara diberkati Tuhan. Saudara, bulan Oktober ini kita akan memasuki masa belajar bersama selama 1 bulan penuh. Kita akan melakukan kampanye transformasi hati. Kita akan menggunakan bahan dalam buku ini. Nah, buku ini telah menjadi berkat kepada begitu banyak pekerja dan anak-anak Tuhan. Mari kita dengarkan salah satu kesaksian di antaranya. Saya Yogi, saya mengalami problem emosi. Saya merasakan sekali emosi saya nggak pernah menang. Saya tahu itu menyangkut karakter saya yang belum dipulihkan. Tuhan bicara kepada saya melalui pemurid saya. Saya digali alam bawah sadar saya. Saya diciptakan oleh karakter atau alam bawah sadar saya. Saya adalah anak yang tertolak, anak yang dijual kepada pembantu. Saya mengalami penolakan dan saya menjadi anak yang benar-benar tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi ketika saya masuk di dalam pemuridan, saya mengerti bahwa saya berharga di mata Tuhan. Dan saya mengalami kemenangan. Saya menang dari emosi. Saya sungguh-sungguh menang dalam emosi. Puji Tuhan, kesaksian yang begitu luar biasa saudara. Dan saya percaya kita semua rindu menanti-nantikan masa kampanye ini saudara. Itu sebabnya mari kita persiapkan diri kita. Kita pesan buku ini saudara. Saudara bisa memperolehnya di counter ibadah masing-masing, atau saudara dapat menghubungi sekretariat dari masing-masing area. Dan milikilah saudara bahan ini. Kita akan bersama-sama bersaat teduh,
secara pribadi, di keluarga, kita akan praktekkan di konser serta di dalam one-on-one. Saudara, saya sangat excited menantikan bulan Oktober ini. Mari saudara, telah tersedia bahannya, saudara dapat memilikinya. Tuhan memberkati. Wow, setelah belajar tentang review, refresh, reconnect, kita belajar tentang transformasi hati nantinya. Amin saudara, kita percaya bulan depan, kita akan bulan-bulan ke depan mulai dari hari ini sampai ke depannya kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Amin saudara. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Antonius Tan. Beliau sudah beberapa kali juga melayani kita dan beliau sudah memberikan banyak sekali sharing yang berharga untuk kehidupan, pengalaman-pengalaman dalam kehidupannya yang kemudian dia sharing adalah untuk kita. Dan minggu depan kita akan diberkati kembali dengan pengalaman yang baru dari beliau, dan saya percaya itu juga akan membawa perubahan mindset, perubahan paradigma, perubahan kehidupan dalam kehidupan. Amin. Amin. Tanggal 5 Oktober hari Sabtu ada pukul 8 sampai selesai akan ada champion gathering. Jadi buat saudara yang belum pernah mengikuti champion gathering, sangat dianjurkan untuk ikut. Ya, pendaftaran bisa kepada pendaftaran ke siapa? Pendaftarannya ke Juju, tapi Juju merupakan ada Kak Dedi juga ya, bisa mungkin tanya sama Kak Dedi untuk pendaftaran. Kemudian berikutnya, nah minggu lalu saya ikut Camp Pria Sejati saudara. Bukan untuk disorakin, tapi hari Sabtu malamnya itu ada satu BBM yang menarik dari Kak Seno. Kak Seno nanya, Drew, gimana pria sejatinya? Saya cuma bilang 2 kalimat. Udah bongkar-bongkaran Kak. Jadi intinya saya cuma bilang sudah bongkar-bongkaran, dan saya juga bilang bahwa sudah ditelanjangin habis-habisan. Di situ saya ini mungkin kalau lihat kanan kirinya ada pria, coba ngomong sama mereka kalau belum ikut rugi. Bilang ini. Coba saudara ngomong kanan kirinya kalau ada pria ngomong sama pria kanan kiri kalau belum ikut rugi. Kenapa? Karena begini, di Camp Pria Sejati itu sebetulnya bukan ada, saya terus terang saya jujur agak takut pertamanya itu, aduh diapain ya nanti saya di situ gitu kan. Tapi ternyata waktu di sana semua ketakutan saya itu hilang, karena ternyata di sana benar-benar saya diajak untuk menjadi pria yang berani terbuka. Saya belajar bahwa musuh terbesar dari seorang pria itu sebetulnya adalah egonya sendiri. Musuh terbesar dari pria itu harga dirinya sendiri dan kesombongannya sendiri. Dan saya belajar di situ saudara. Saya benar-benar sesi demi sesi, dari pertama udah jebret, sesi kedua jebret, sesi ketiga jebret. Benar-benar saya udah kayak pernah lihat kucing yang udah ke pojok di pojok gitu ya. Jadi nggak punya pilihan lain selain saya mengaku. Tapi menariknya saudara, saya tadinya saya takut kan, aduh kalau saya ngaku ini itu, saya takut. Nanti orang pikirannya apa. Tapi ternyata saudara, setelah saya mengaku, you know what? I'm free from guilt. Saya bebas dari perasaan bersalah. Saya bebas dari semua penuduhan. Saya bebas dari condemnation yang saya yakin iblis juga akan lakukan itu. Kalau tadi Kak Seno juga ngomong tentang spirit of Python, salah satunya adalah condemnation yang pasti akan terjadi kalau kita tidak berani mengaku. Tapi pada saat kita pria berani mengaku, dan di situ satu motonya adalah kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Kalau saudara mau terjadi pemulihan di dalam keluargamu, mari pria-pria. Saudara-saudara lihat kanan kirimu pria, katakan nanti kalau belum ikut, periode berikutnya ikut ya. Itu. Kalau belum ikut, periode berikutnya ikut saudara. Ini dan hari Selasa nanti masih ada kelas pembinaan untuk yang pria sejati. Dan wisudana ini kalau ingin tahu nih ya, orang-orang pria-pria yang sudah, saya mengatakan gitu loh, pada waktu kita mengalami pemulihan itu bukan berarti kemudian kita langsung jadi sempurna, tidak. Waktu kita jadi sempurna, nanti kalau kita udah di atas sono, kita baru sempurna. Kita mengalami, tapi ada satu terobosan yang terjadi sehingga kita mengalami kesempurnaan yang dipulihkan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan hari Sabtu, tanggal 28 September pukul 4 ada wisudanya. Jadi kalau saudara yang ingin tahu sebetulnya spirit sejati itu seperti apa, datang deh di wisudanya. Dan saya yakin di situ akan ada banyak kesaksian yang pasti banyak memberkati dalam kehidupan kita. Amin. Oke, next. Nah, tanggal 8 sampai 11 Oktober
hari Selasa sampai Jumat di Grand Premier Mall KTC akan ada by National Intensive Course yang disebut sebagai judulnya Biblico-Medic Sexology. Akan dilayani oleh Dr. Andi Wijaya, dan ini saya ingin share tentang Kak Andi. Kak Andi adalah saya pernah dengar nama beliau, belum pernah kenal langsung, tapi beliau termasuk salah satu saya dulu jebolan perkantas di Malang, saudara, dan beliau juga salah satu adalah pernah dibesarkan, berkembang, bertumbuh di perkantas. Dan satu yang saya salut, beliau adalah seorang seksolog yang sangat pemegang prinsip firman Tuhan. Memang apa yang dia share itu bukan sesuatu yang populis, bukan sesuatu yang disukai oleh banyak orang tentang seksologi. Tapi apa yang dia share, saya tahu cuma satu, kebenaran. Dan kalau saudara ingin belajar tentang seksologi yang baik, seksologi yang benar, Dr. Andi Wijaya, saya yakin bisa share banyak tentang itu. Oke, jadi untuk investasi 500.000 per orang, khusus pemimpin youth, pembina anak, dan guru sekolah disubsidi 50%, 250.000, jadi 250.000. Dan pendaftaran bisa mendaftar di website yang diberikan, www.yadainstitute.org, atau sekretariat di area masing-masing. Oke, ya, saya sudah semuanya bangkit berdiri. Mari kita tutup celebration kita pada